Hi again everyone, welcome back again Bitcoin Update. Hai semuanya. So ini adalah anak saya ya teman-teman sekalian. Hari ini sebenarnya janjinya kan kita pengen live streaming ya malam. Tapi ternyata dia bangun guys sampai jam 1. Sekarang saya record untuk video ini pun dia masih seger banget. Jadi setelah aktivitas harian keluar bareng family, pulang agak malam, saya pikir bisa tidur, habis itu kita bisa live. Ternyata enggak guys ya. Dia seger banget. Oke, bye-bye guys. Bye-bye. Meti mau tidur dulu kalau bisa. Thank you. Ya, begitu ya teman-teman sekalian ya. Momen-momen unpredict baby usia 2 bulan. Amazing ya, amazing teman-teman. Harusnya tadi kayaknya rencana schedule pengen bikin live itu sekitar jam 10, jam 11-an. Tapi karena dia wide awake, sampai sekarang jam 1 pun masih seger ya teman-teman sekalian. So, terpaksa harus saya undur teman-teman. Dan mohon maaf ya atas kondisi yang ada teman-teman sekalian. Probably kita akan coba untuk live streaming siang kali, besok. Ya maybe around siang, mungkin sekitar jam 1, jam 2 gitu ya. Tapi nanti akan saya update kembali untuk memastikan jamnya ke teman-teman, mungkin via Telegram group. Oke, make sure kalian connect ke Telegram group Sally Trading Group di kolom deskripsi. It's free guys by the way. Alright, so apa nih yang kita pengen update ke teman-teman ya untuk seminggu ke depan? Sebetulnya sih kalau tadi kita live streaming ada beberapa pembahasan menarik ya sehubungan dengan data. Ya, tapi saya pikir akan kita bawa ke besok aja supaya bisa discuss lebih jauh seputar data dan lebih enak ya ngobrolnya sama teman-teman sekalian. Plus mungkin kita akan ada kayak Q&A dan a bit discussion terkait dengan altcoins serta ya major ya secara gambaran besar untuk kuartal 1 kira-kira ekspektasinya kayak gimana. For now teman-teman sekalian yang saya pengen inform next week adalah minggu yang cukup penting untuk pasar, untuk investor, trader, karena akan ada rilis data sehubungan dengan tenaga kerja dari JOLTS, job opening, kemudian unemployment rate, kemudian akan ada non-farm payroll, bahkan di hari Kamis juga ada FOMC meeting minutes report, tapi minutes report itu harusnya nggak terlalu impactful karena technically dia adalah laporan dari pertemuan FOMC di bulan Desember lalu. Namun di hari Kamis itu ada US National Day, jadi holiday atau bank holiday. Mungkin kalau kita lihat ya dari kondisi datanya, ya probably tetap ada volatilitas during New York session, tapi mungkin nggak terlalu yang gimana banget ya, lebih kurangnya. Dan teman-teman, kita ada temuan cukup menarik nih. Jadi pada hari Jumat kemarin, hari terakhir ya di New York, ya sebenarnya baru running 2 hari sih ya. Hari pertama kayaknya dikasih drama guys ya. BlackRock kayaknya ingin memancing lebih banyak likuiditas. Jadi ada sell off atau outflow dari BlackRock senilai 332,6 juta dolar. Well, this is the biggest so far sejak tanggal 11 Januari ETF mulai diperdagangkan. Tapi hari Jumat langsung dibales dong dengan inflow setara dengan 908 juta dolar. Technically outflow-nya untuk hari Kamis, kemudian untuk outflow di tanggal 30 dan juga outflow pada tanggal 27 itu hanya tercover dengan demand 1 hari saja. Ya, di sini penyumbang terbesar dari Fidelity 357 juta dolar. Technically kalau kita lihat di angka tanggal 27 dan 30 dia ada outflow tapi langsung tercover hanya dalam 1 hari teman-teman. Kemudian ARK Invest juga sama, ada outflow 3 digit pada tanggal 27 Desember kepala 1, dibalesnya pada hari Jumat kemarin itu 3 digit kepala 2, which means lebih besar daripada keluarnya pada tanggal 27 Desember 2024. So far so good ya. I mean inflow dalam 1 hari 908 juta dolar. Ini termasuk yang terbesar, mungkin bisa dibilang salah satu yang terbesar sejak Desember ya. Kalau kita cek di sini bulan Desember ya adalah beberapa kali inflow 3 digit yang bombastis ya. Kalau kalian perhatiin sejak tanggal 2 Desember di sini ya inflow-inflownya cukup bombastis, 500 juta dolar, 766 juta dolar. Tapi saya ingat 1 miliar dolar itu hanya ada pada saat bulan November.
tembus angka 1 miliar dolar for the first time itu pada sekitar 7 November di angka 1,3 miliar dolar. Ini adalah momen-momen kemenangannya Donald Trump ya, kalau kita bilang teman-teman, pada presidential election di US. And then suddenly angka yang terbesar masuk lagi itu pada tanggal 3 Januari setara dengan 908,1 juta dolar dibagi dengan harga Bitcoin pada saat itu diperdagangkan. It so huge. Oke, dari segi demand so far kita ngelihat masih aktif, masih steady, masih stable. Artinya apa? Sentimen yang mungkin diciptakan oleh FOMC bisa saja hanya berdampak temporary, and hopefully after March nanti akan ada update untuk summarize of economic projection. Seandainya data bulan Januari dan Februari nunjukin adanya improvement, mungkin the Fed bisa mempertimbangkan lagi soal rencananya untuk pelonggaran kebijakan keuangannya. Jadi bisa membantu dan memberikan likuiditas lebih banyak lagi untuk market. Ya itu lebih kurangnya ya, salah satu yang kita lihat at least dalam pergerakan seminggu terakhir. Seminggu terakhir sebenarnya nggak banyak bisa di-report ya, karena masih bersinggungan dengan libur tahun baruan. Jadi pada saat libur tahun baru itu ya market sangat-sangat low volatility-nya. Sebenarnya I think action yang banyak ditunggu oleh para pelaku pasar akhirnya akan mulai kembali terjadi per minggu ini, teman-teman. Aktivitasnya cukup hot, berbagai data-data penting akan dirilis untuk US dari sisi tenaga kerja, dan ini adalah salah satu indikator yang juga diperlukan untuk mengukur kondisi perekonomian daripada Amerika Serikat, yang dimana ya tentunya unemployment rate itu ada dalam economic projection yang dikeluarkan oleh the Federal Reserve. Saya belum tahu kalau dari proyeksinya angkanya di 4,2%, steady di angka 4,2%, which means sebenarnya ini bagus, artinya sesuai dengan ekspektasinya the Federal Reserve. Mereka masih jauh dari kata resesi, jauh dari pelambatan ekonomi yang sangat-sangat ekstrim, dan sejauh ini on track dengan istilah kata soft landing. Non-farm payroll di-expect bisa turun dari 227.000 ke 154.000, artinya penambahan tenaga kerja masih cukup baik, moderat ya teman-teman, nggak terlalu bagus banget, tapi nggak terlalu jelek banget juga, jadi kita bisa bilang di tengah-tengah. Terlepas dari kondisi itu, dari sisi JOLTS, job opening yang akan dirilis datanya pada hari Selasa, kalau saya nggak salah teman-teman, di sini ekspektasinya adalah akan ada peningkatan lapangan pekerjaan ya di Amerika Serikat. Walaupun jumlahnya nggak sampai 8 million lagi kayak pada saat itu, sekarang 7,7 pun 7,77 ya. I mean, it's quite good ya. Nunjukin kalau situasi di US itu masih relatively okay. Nah, mungkin satu acuan yang kita bisa perhatikan adalah di hari yang sama, Selasa, Euro atau zona Eropa akan mengeluarkan data CPI inflation. Ini mungkin bisa jadi acuan ya untuk the Fed juga nantinya ke depannya. Kita lihat lagi mungkin dari bagaimana pertumbuhan inflation yang terjadi di Eropa. Apakah ada peningkatan yang sangat signifikan atau sebenarnya masih dalam batas wajar, sehingga US pun mungkin ya sebenarnya impact-nya nggak akan terlalu signifikan banget, dan bisa dibilang masih relatively okay. Ya, kira-kira begitu guys ya. Itu adalah salah satu hal yang mungkin kita boleh perhatikan untuk pergerakan seminggu ke depan. Saya cukup yakin mungkin per hari Selasa pun kita udah ngelihat volatilitas cukup meningkat ya. Kalau per hari Senin sih nggak terlalu. Mungkin di jam New York Open ya seperti biasa, Asia ya, di Asia misalnya naik, di New York bisa jadi malah turun. Itu terjadi pada saat momen-momen market lagi di sesi pembukaan ya teman-teman, di hari Senin. Itu biasanya common banget terjadi karena ada yang namanya pending order. Jadi buat ETF yang mau transaksi Sabtu dan Minggu itu pasti ke pending, dan eksekusinya itu baru bisa dilakukan hari Senin, terutama New York Session. Ya, New York Session settlement-nya juga setahu saya nggak langsung, artinya New York Open settlement-nya bisa jam 2, jam 3 pagi kalau waktu kita, which means di sana ya sekitar sore menuju ke penutupan Wall Street. Jadi beberapa aset management akan melakukan settlement di situ setelah satu harian itu menerima transaksi order yang dilakukan oleh para klien-klien dari si aset manajemennya masing-masing. Ya, dari sekian nama-nama ini ya, kira-kira begitu. So, what do we have ya currently on market ya during the weekend? Well, Bitcoin not doing anything guys ya. Sejak kemarin kita update terakhir soal Bitcoin, memang kita ngelihat adanya reaction yang sangat positif di saat justru ya BlackRock lagi berjualan.
Jadi masih keterusan nih teman-teman sekalian ya, kalau kita lihat pergerakan market sampai sekarang masih konsolidasi aja during the weekend. Saya nggak bisa bilang ini sebenarnya ya mirip sih, kalau kalian mau cocokkan ini kayaknya bull flag pattern deh. Yes, bisa dibilang kayak begitu. Tapi kalau misalnya saya bikin ini seperti ini, sederhananya adalah kita hanya konsolidasi aja, ngebentuk sebuah range yang sangat mini ya sepanjang semingguan ini. Sorry, bukan semingguan tapi sepanjang hari Minggu ini, itu di kisaran range $1.000 aja ya, antara 98.600 hingga 97.600. Nggak salah juga guys ya, it's just a consolidation here. Oke, no higher high, no lower low, no pullback atau retracement. Pullback sih ada, tapi belum ada retracement sampai retest ke terhadap order block, ataupun dia naik sampai retest terhadap area resistance dan akhirnya mengalami rejection ya. Still, there's nothing teman-teman untuk saat ini banget. Gimana dengan sesi Asia nanti? Ini yang kadang-kadang menjadi misteri ya. Kalau teman-teman sekalian bertransaksi di istilahnya untuk yang scalping ya, atau untuk transaksi jangka pendek, biasanya challenge kita itu kalau di hari Minggu ke hari Senin pembukaan di sesi Asia, karena candle untuk Bitcoin dari perspektif time frame weekly-nya kan dia baru open ya guys. Jadi kalau kita lihat posisinya biasanya ya open dengan kondisi candle ya cenderung dia nyari lowest-nya dulu, highest dulu. Makanya kalau teman-teman lihat ya, hanya sedikit saja beberapa candlestick yang terbentuk tanpa ada buntut. Oke, di sini kita bisa ketemu satu pada 11 November 2024. Itu impulsif banget. Tapi kalau kalian lihat rata-rata yang lainnya, ini berbuntut, ini juga sama ya, walaupun nggak banyak tapi cukup berbuntut teman-teman ya, lebih kurangnya. Di sini ada yang tidak berbuntut, dari open dia langsung turun, tapi di bawahnya jadi buntut guys, dan akhirnya closingnya 4% doang turun. Selebihnya ya kalian bisa lihat sendiri seberapa banyak candlestick yang terbentuk dengan buntut yang tidak terlalu panjang. Alhasil kita bisa mengambil kesimpulan bahwa market biasanya juga akan mencari highest dan lowest dulu sebelum melanjutkan pergerakannya. Misalnya teman-teman bilang, ya kan Vin, bisa aja Seninnya dia turun dulu, kemudian Selasanya dia baru naik. Bener banget. That's why Senin itu sometimes bisa menjadi misteri. Right? Nah, sekarang gini guys. Ini ada satu yang saya pengen bahas juga ya. Sebenarnya ini mungkin menu pembahasan pada saat live streaming. Jadi kalau misalnya buat kalian yang masih bertanya, can we see Bitcoin still moving in a bullish condition gitu kan? Apakah trendnya masih cenderung atau relatively bullish? Walaupun di candle monthly close terbentuk yang namanya shooting star pattern atau shooting star candlestick pattern. Buat saya berpikir begini teman-teman sekalian ya, biar gimana pun bulan Desember ketika diberikan informasi dari FOMC terkait dengan economic projection dia untuk di tahun 2025, itu sebenarnya sedikit banyak pasti membuat para pelaku pasar kecewa. Walaupun kita bisa bilang overreact gitu, karena at the end of the day suku bunga yang diturunkan oleh The Fed juga kan perlu yang namanya penyesuaian. Dalam artian, dia sudah turunin dari 5,5% ke angka 4,25%. Saya lupa ya 5,25 apa 5,5 gitu ya. Tapi intinya sekarang angkanya si suku bunganya The Fed itu berada di kisaran 4,5% ya. Harusnya 4,25 sampai 4,5% teman-teman sekalian. Ini pastinya perlu waktu ya. September Fed cut rate 50 basis point, and then di bulan Oktober harusnya nggak ada meeting ya. Saya lupa Oktober atau November yang nggak ada meeting. Dia cut sekali lagi 25 basis point, and then dia cut sekali lagi 25 basis point. Berarti benar ya, harusnya sebelumnya 5,25 ke 5,50. Ini dia sudah cut 1% dari September ketemu dengan bulan Desember. Artinya baru 1 kuartal. Dan 1 kuartal dia cut 1%. Apakah itu akan langsung memberikan impact? Ingat guys, pada saat The Fed waktu lalu memutuskan untuk mulai menaikkan suku bunga, impact-nya terhadap inflasi itu butuh waktu 3 bulan. Sampai akhirnya inflasinya mulai turun. Artinya, saya pikir The Fed itu memang ya, ketika dia sudah memutuskan untuk pangkas suku bunga senilai 1% itu sebenarnya udah cukup bagus. Dalam artian ya, dia harus lihat juga dong kondisinya. Ini kita cut dulu 1%, kita lihat nih dampaknya terhadap market seperti apa. Apakah relatively positif? Apakah relatively negatif? Baru kemudian dia ada penyesuaian lagi. Saya rasa itu hal yang wajar. Tapi memang market itu react berdasarkan
economic projection yang dikeluarkan pada bulan September. Jadi mereka sangat bullish dengan asumsi kemenangan Donald Trump juga mendorong market crypto untuk terlihat lebih seksi. Nah, ini yang jadi kendala. Jadi ada kondisi yang bisa dibilang mendukung lah ya untuk sentimennya itu benar-benar dalam keadaan positif, terutama dari sisi economic projection yang dikeluarkan September dan kemenangan Donald Trump di bulan November. Setelah masuk Desember, sentimen Donald Trump sebulan sudah selesai, positifnya udah lewat, tiba-tiba dijatuhin bom sama FOMC atau sama The Fed yang ngeluarin statement itu. Nah, itu bisa bikin market sedikit khawatir. Kira-kira gimana nih ke depannya? Yang market seketika lupa kalau Donald Trump kelihatannya akan memberikan kebijakan-kebijakan yang crypto friendly, kita bilangnya. Artinya, kenaikan Donald Trump atau dilantiknya Donald Trump pada Januari nanti, saya pikir itu juga akan menjadi satu faktor yang cukup krusial ya untuk mempertahankan momentum daripada si Bitcoin sendiri. But one thing yang saya cukup yakin, teman-teman, kalau kita ngelihat secara price action, technically Bitcoin still bullish. Dari mana kamu ngelihat ini tidak bullish? Kalau hanya sekedar shooting star candlestick pattern, well, itu bisa aja false signal. Oke? Karena terbentuknya di kondisi sentimen yang relatif mengejutkan dari informasi seputar The Fed tersebut. Jadi menimbulkan kekhawatiran di pasar dan terjadi yang namanya FUD. Fear, Uncertainty, dan Doubt. Bayangin teman-teman. Bitcoin 100.000 ke 90.000. Extreme greed akhirnya turun tuh. Sehingga saya jadi greed. Ya so far kalau kita ngecek sekarang sih masih sitting di kisaran range grid. Tapi setidaknya sudah cooling down guys. Ya sudah cooling down. That's a very good sign I think ya personally. Dan at the end kalau kita ngelihat projection berdasarkan setiap kali Bitcoin mencapai titik terendahnya pada bear market di tahun-tahun sebelumnya, biasanya membutuhkan waktu 1065 hari hingga mencapai all time high-nya. Ya, ini terjadi pada 2017 cycle bull run. Pada saat itu Bitcoin itu mencapai titik tertingginya 1064 hari sejak dia mencapai bottom daripada bear marketnya. Begitupun pada bear cycle dan bull cycle sebelumnya. Posisi kita itu mencapai titik terendah setelah tanggal 10 Desember 2018. Kemudian dia rally dengan sangat impulsif. Ya, mengalami proses, ya ada retracement, ada COVID crash, dan lain sebagainya. Tapi poinnya adalah, dari titik terendah tersebut, kita bisa melihat Bitcoin mencapai titik topnya itu tepat 1064 hari. Exactly the same dengan cycle sebelumnya. Kemudian 2022 kita memasuki bear market dan setelah mencapai titik bottom dari bear market, ekspektasinya adalah 1064 hari sejak itu. Artinya kita bisa tambahkan dari angka terendahnya atau dari titik di mana dia mencapai level terendahnya dan angkanya itu ketemu di 6 November 2025. Ya, of course, teman-teman sekalian, this is not a prediction, tapi ini lebih kepada kita menggunakan data lampau sebagai acuan kita untuk kita melihat perkembangan atau ekspektasi pasar di cycle kali ini itu bisa seperti apa. Ya, tidak lupa juga atau tidak mengabaikan juga faktor-faktor lain yang mendukung untuk terbentuknya sentimen positif maupun negatif, yaitu dari sisi ekonomi makro. Ya, itu juga sama harus kita pelajarin dan sama-sama kita pahami teman-teman sekalian. Along the way, prosesnya akan seperti apa? Tentu saja nggak akan smooth. Kalau kita ngelihat secara keseluruhan, ini adalah rally impulsif, there's no pullback so far. Baru kali ini kita ngelihat ada pullback sejak 3 minggu terakhir. Jadi kalau misalkan memang pullback ini masih bisa berlanjut pada Bitcoin, I think that's gonna be a very very normal stuff yang bisa terjadi pada Bitcoin. Anyway guys, untuk total 3 yang tadi saya sempat bahas ya di video update sekitar 9 jam yang lalu, itu posisinya sudah bergerak sesuai dengan ekspektasi yang kita sampaikan pada saat itu, dimana kita ngelihat diamond pattern yang technically lebih berpotensi menjadi lebih ke reversal. Jadi ini pun sama ya, hal yang saya sampaikan kepada teman-teman di Discord dari tadi siang harusnya. Ya, diamond pattern, saya bilang begini, ini tampilannya di 1H. Kalau pun ada koreksi, potensi koreksi, mungkin lebih mencari ke higher low-nya. Hopefully teman-teman. And I think it's currently correction ya, dalam keadaan dia pullback mungkin untuk dia retest terhadap $1 trillion. Jadi kalau kalian ngelihat sebagian altcoins kalian dalam keadaan turun, ya wajar ya, Bitcoinnya konsolidasi, tapi Bitcoin dominance-nya cenderung naik poco-poco. Tapi kalau di weekend guys, memang saya nggak bisa bilang kayak oh ini bakal naik, ini bakal turun gitu, karena sometimes random aja
ya. Bisa jadi naik kenceng, bisa jadi turun kenceng, it depend on the situation ya, daripada weekend tersebut sentimennya apa. Masalahnya kita baru aja beres liburan tanggal 1, jadi ini adalah the first weekend of 2025. Which means, kalau kita ngeliat kondisinya teman-teman sekalian, wajar. Jadi low volatility itu wajar. Nah, cuma saya ingin ingatkan di video ini, kalau minggu depan akan ada volatilitas yang sangat signifikan, Anda wajib berhati-hati dalam transaksi Anda. Kira-kira begitu. On the daily perspective, kita mulai closing di atas EMA 21, at least untuk 3 consecutive candle, artinya 3 hari berturut-turut kita closing di atasnya. Ini adalah hari keempatnya, kita mau lihat dia mampu nggak bertahan di atasnya. Dan kalau misalkan at least teman-teman sekalian kita mengalami yang namanya penurunan pada Bitcoin, ini sekaligus conclusion by the way, in case kita ngelihat Bitcoin turun, retest terhadap order block, as long dia nggak mengalami invalidation atas level low sebelumnya, saya yakin teman-teman sekalian kita bisa mengatakan Bitcoin turun itu technically bisa saja hanya sekedar untuk retest terhadap EMA 21. And in order untuk dia rally kembali dalam keadaan bullish, dalam keadaan sangat positif, dia harus sukses bertahan di atas EMA 21. And ekspektasi berikutnya adalah break dari previous high point. So far, di 1 jam nggak mengecewakan. Selama kita ngelihat dia masih dalam keadaan struktur bullish, kita bisa follow up teman-teman. Artinya kita ikutin struktur ini dan semoga saja tidak ada invalidasi dengan dia break dari order block atau invalidation level ini. Ya, itu sementara teman-teman sekalian ya. Konteksnya break itu adalah dengan close candle di bawah area tersebut. Kalau dia cuma ngebuntut, itu kamu tahu artinya ada potensi liquidity sweep doang, habis itu dia melanjutkan penguatannya kembali. Ya, ekspektasi kita sih kalau bisa jangan sampai ada liquidity sweep. Tapi kalaupun ada liquidity sweep, biasanya akan lebih enteng untuk dia reboundnya. Kira-kira seperti itu. Oke, so teman-teman sekalian, mungkin sementara itu update dari saya. Sekali lagi, sorry banget ya, bukannya bermaksud PHP teman-teman, tapi menyesuaikan dengan kondisi juga. Ya, at least karena hari Minggu memang biasanya saya priority-nya adalah family time, teman-teman sekalian. Ya, saya expect teman-teman juga bisa mengerti dan bisa melakukan hal yang sama ya. Jadi mengerti kalau priority itu bukan market melulu guys ya, karena market itu digital ya teman-teman. Kalian cari profit di market juga at the end kan supaya kalian bisa manfaatkan dan spending bareng sama keluarga dengan orang-orang tersayang dan bisa menikmati lah ya kan selama kalian lagi punya waktu. Jadi saya harap teman-teman juga bisa punya priority yang lebih baik, terutama dalam spending waktu yang bisa dibilang tidak bisa diputar kembali. Kira-kira begitu ya. Apalagi, you know, baby ya. Saya lagi enjoying banget my life guys. Okay, so that's gonna be the update. Thank you very much guys for paying attention in this video. God bless to every one of you. Have a nice day and see you guys again very very soon in the live streaming and in the market update berikutnya. Cheers, bye bye guys.